orang utusan yang memimpin kita ke dalam. Mohon. Mari teman-teman, mari kita berdoa selesai. Baik, ada yang masih ingat dari kita minggu lalu? Ya, betul sekali, yaitu indahnya kebersamaan. Baik, sekarang kita memulai materi yang baru atau masuk kita di materi yang baru, yaitu kebersamaan dalam keberagaman. Apa tadi? Kebersamaan dalam keberagaman. Pertama kita pahami apa itu kebersamaan dalam keberagaman. Nah, kebersamaan dalam keberagaman ini adalah sikap dan tindakan yang menunjukkan penghargaan terhadap perbedaan di tengah masyarakat, namun tetap menjaga persatuan. Bagaimana caranya menjaga persatuan? Tidak berantem, tidak berkelahi, saling melengkapi, saling menghargai pendapat orang lain. Nah, sebelum kita memahami lebih dalam lagi, silakan perhatikan lembaran yang Ibu bagikan. Silakan difokus sama teman-temanmu, perhatikan dan simak penjelasan dari Ibu. Sembari teman-teman memperhatikan lembaran yang telah Ibu bagikan, mempunyai prinsip. Apa itu prinsipnya? Itu saling menghargai, seperti yang Ibu bilang tadi. Saling menghargai, saling menghormati, toleransi. Nah, mari kita perhatikan satu persatu apa saja prinsip-prinsip dari kebersamaan dalam keberagaman ini. Nah, yang pertama itu prinsip yang pertama itu saling menghargai. Apa itu yang dibilang? Kalau bagaimana ya kalau dibilang saling menghargai? Nah, saling menghargai itu adalah menghargai setiap perbedaan antar sesama manusia. Tidak mengejek. Contohnya, kalau yang satu teman kita yang satu rambutnya keriting, sedangkan teman kita yang satu rambutnya lurus. Nah, karena teman kita yang satu rambutnya keriting, maka kita mengejeknya. Oh, jangan, tidak bisa. Itu namanya tidak menghargai. Jadi kita di sini diajarkan menghargai sesama. Contohnya lagi, ketika kita berbeda dalam kepercayaan, misalnya agama, yang satu agama Katolik, yang satu agama Kristen Protestan. Nah, karena dia ada teman kita yang satu adalah agama Katolik, maka kita tidak berteman semuanya. Oh, tidak bisa. Itu tidak menghargai perbedaan. Nah, prinsip yang kedua yaitu saling menghormati. Nah, bagaimana kalau dibilang saling menghormati? Nah, saling menghormati itu yaitu menghormati hak-hak dan kebebasan individu serta menghindari diskriminasi dan tindakan yang merugikan. Misalnya, kalau teman kita menyampaikan pendapatnya, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus menghargai, mendengarkan. Jangan teman kita lagi ngomong, kita juga lagi cerita. Itu namanya tidak menghormati. Nah, prinsip yang ketiga yaitu toleransi. Nah, bagaimana kalau dibilang toleransi? Nah, toleransi itu menjaga kerukunan antara umat beragama dan menghindari tindakan yang dapat memicu konflik. Sama, berbeda agama dengan teman kita itu harus saling toleransi. Kalau dia sedang berdoa, kita harus menghargainya. Silakan dia berdoa, jangan diganggu. Kita biarkan. Nah, kemudian itu prinsip berikutnya itu persatuan. Bagaimana kalau dia persatuan? Nah, persatuan itu menjaga persatuan, menghindari sikap-sikap yang dapat memecah belah. Bagaimana kalau dia memecah belah? Sama halnya kalau dia itu berantem, mengadu domba. Nah, itu tidak ada persatuan di antara teman itu. Misalnya saya dalam kelas, kelompok ini dan kelompok ini berantem. Jadi kalau dibilang itu persatuan di kelas ini sudah tidak ada lagi. Jadi kita itu harus menghindari hal-hal tersebut. Mari kita tetap bersatu. Jangan ada sikap yang tidak baik yang bisa
membuat persatuan kita dalam kelas ini tidak baik-baik saja. Dan yang terakhir itu kerjasama atau saling kerjasama. Bagaimana kalau di dalam kerjasama? Nah, bekerjasama dan dalam berbagai bidang, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Nah, itu adalah sekian saja penjelasan dari Ibu. Ada pertanyaan? Ada. Oke, silakan. Apa pentingnya kebersamaan dalam beragama? Pertanyaan yang sangat tepat, yang sangat bagus. Nah, ada yang bisa menjawab sebelum Ibu jawab? Saya Bu, Oke, silakan. menciptakan lingkungan hidup yang harmonis dan damai. Ya, menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai. Ada lagi yang bisa menjawab? Oke, silakan. Suatu rasa memiliki rasa bertanggung jawab terhadap bangsa. Ya, membangun rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Pentingnya kebersamaan dan keberagaman dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai. Kedua yaitu membangun rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Dan terakhir, Ibu lengkapi yaitu meningkatkan toleransi dan saling pengertian antara kelompok masyarakat yang berbeda. Nah, itulah jawaban dari pertanyaan teman kita.